Sejarah masuknya Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia. Tarekat Naqsyabandiyah diambil dari nama pendirinya, yakni Syekh Muhammad bin Muhammad Bahauddin Bukhari An-Naqsyabandi. Dalam perkembangannya di dunia Islam, Tarekat Naqsyabandiyah berhasil mendapatkan pengikut dari berbagai belahan dunia. Karena kedekatan Syekh-Syekh Naqsyabandiyah inilah sehingga dapat dengan mudah disebarluaskan. Pusat perkembangan pertama kali Tarekat Naqsyabandiyah berada di kawasan Asia Tengah, bahkan sampai ke India dan Turki. Dalam perkembangannya, banyak pusat-pusat Tarekat Naqsyabandiyah berdiri di kota maupun daerah, seperti di Samarkand, Merv, Shifa, Tashkent, Herat, Bukhara, Cina, Turkestan, Kokand, Afghanistan, Iran, Baluchistan, dan India. Dalam perkembangan Tarekat Naqsyabandiyah sampai sejauh ini belum diketahui siapa yang pertama kali menganut Tarekat Naqsyabandiyah di Nusantara. Namun berdasarkan sumber-sumber pribumi yang ada, ajaran Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari pada 1626 sampai dengan 1699. Seperti disebutkan dalam bukunya, Safina Al-Najah, ia telah mendapat ijazah dari Syekh Naqsyabandiyah, yaitu Muhammad Al-Baqi di Yaman, dan mempelajari tarekat ini juga berada di Madinah, Syekh Ibrahim Al-Qurani. Syekh Yusuf berasal dari kerajaan Goa, Sulawesi. Pada tahun 1644, Syekh Yusuf Al-Makassari pergi ke Yaman, kemudian diteruskan lagi ke Mekah, Madinah untuk menuntut ilmu dan naik haji. Karena kondisi politik pada saat itu, ia mengurungkan niatnya untuk pulang ke tanah kelahirannya di Makassar, sehingga membawanya menetap di Jawa Barat, yakni Banten, hingga ia menikah dengan putri Sultan Banten. Kehadirannya di Banten membawa sumbangan besar dalam mengangkat nama Banten sebagai pusat pendidikan Islam. Syekh Yusuf terkenal sebagai ulama Indonesia pertama yang menulis tentang tarekat ini. Syekh Yusuf telah menulis berbagai risalah mengenai tasawuf dan menulis surat-surat tentang nasihat kerohanian untuk orang-orang penting. Kebanyakan risalah dan surat-suratnya ditulis dalam bahasa Arab dan Bugis. Di dalam tulisan-tulisannya, Syekh Yusuf tetap konsisten pada paham wahdatul wujud dan menekankan akan pentingnya meditasi melalui seorang syekh atau tawasul, dan kewajiban sang murid untuk patuh tanpa banyak tanya kepada gurunya. Ia mengemukakan bahwa kepatuhan paripurna kepada syekh merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi demi pencapaian spiritual. Selain itu, Tarekat Naqsyabandiyah juga dapat menyebar di Nusantara secara luas, berasal dari pusatnya yakni Makkah, yang dibawa oleh para pelajar Indonesia yang belajar di sana dan oleh para jamaah haji Indonesia. Mereka ini kemudian memperluas dan menyebarkan Tarekat Naqsyabandiyah ke seluruh pelosok Nusantara. Tokoh-tokoh Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia. Yang pertama, Muhammad Yusuf Al-Makassari. Yang kedua, Syekh Haji Abdul Wahab. Yang ketiga, Profesor Dr. Syekh Haji Jalaluddin. Yang keempat, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Yang kelima, Syekh Haji Tengku Muhammad Wali Al-Khalidi. Yang keenam, Syekh Umar bin Muhammad Batu Pahat. Yang ketujuh, Abuya Syekh Amran Wali Al-Khalidi. Ajaran Tarekat Naqsyabandiyah. Tarekat Naqsyabandiyah menekankan zikir dalam ajarannya. Tarekat Naqsyabandiyah memiliki 6 pokok ajaran, yaitu tobat, uslah, zuhud, taqwa, qanaah, dan taslim. Di samping itu, dalam tarekat ini juga dikenal yang namanya rukun 6. Keenam rukun tersebut adalah 1. Ilmu, maksudnya berilmu pengetahuan tentang segala yang berhubungan dengan agama. 2. Hil, yaitu penyantun, lapang hati, dan tidak mudah marah yang bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Bersabar atas segala cobaan dan musibah yang menimpa ketika dalam melaksanakan ibadah atau taat kepada Allah.
4. Ridha atau terhadap segala sesuatu yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. 5. Ikhlas dan setiap amal perbuatannya yang dilakukan. 6. Berakhlak baik. Ada pula 6 ketentuan yang dijadikan pemegang, yaitu 1. Makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Yakin. 3. Sakha, yaitu murah hati dan selalu memberikan sebagian hartanya di jalan Allah. 4. Siddiq, yaitu selalu berbuat dan berkata benar. 5. Syukur, yaitu selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 6. Tafakur, yaitu memikirkan segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan 6 kewajiban yang harus dikerjakan adalah: yang pertama, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Meninggalkan hawa nafsu. 3. Meninggalkan segala perhiasan di dunia. 4. Melakukan ajaran agama dengan sungguh-sungguh. 5. Ihsan atau berbuat baik terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan 6. Mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan meninggalkan hal-hal yang jahat. D. Pengaruh tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia. Tarekat Naqsyabandiyah yang dikembangkan oleh Syekh Yusuf sangat berkembang di Indonesia pada abad 19. Pengikut tarekat ini tidak hanya dari kalangan sosial tertentu, tetapi hampir seluruh wilayah muslim. Hal ini disebabkan kesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah seperti yang menjadi landasan mazhab Sunni. Akhirnya tarekat Naqsyabandiyah diminati masyarakat pada saat itu. Selain itu, kekhawatiran pemerintah kolonial Belanda terhadap tarekat, terutama tarekat Naqsyabandiyah saat itu, mengakibatkan tarekat diarahkan ke dalam arti politik, termasuk di dalamnya gerakan Pan-Islamisme. Salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam perkembangan tarekat Naqsyabandiyah sehingga tersebar luas dapat dilihat dari cara ibadah, di mana wirid atau zikir yang telah dilakukan oleh pengikut tarekat Naqsyabandiyah akan mendapat khasiat yang menakjubkan.